sih? Maksudnya apa sih ini? Oh ya apa? Nih, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Maksudnya kayak gimana sih? Apa yang kalian pikirkan setelah membaca judul ini? Interaksi dengan lingkungan. Interaksi yang ada di sekitar. Ya kayak bersosialisasi. Bersosialisasi boleh ya. Kalau misalkan kita dengan Ken misalkan. Kalau misalkan sama Putri, manusia misalkan. Putri sama kucing gimana? Boleh. Boleh. Mas interaksi. Putri sama lingkungan. Putri sama lingkungan. Nah, iya kan ya? Kan biasanya kalau orang tuh interaksinya dengan misalnya dengan manusia, dengan hewan. Kalau dengan lingkungan tuh yang kayak gimana sih? Lu juga wisita sudah termasuk. Dengan ruangan. Interaksinya kayak gimana? Coba, kalau misalkan kalian berinteraksi dengan ruangan, apa? Interaksi tentang apa? Interaksi antar ruang. Interaksi ini dia tuh hubungannya antara dua objek, bisa juga lebih, yang saling mempengaruhi. Ya, yang saling mempengaruhi. Misalkan Teteh sama Ken berinteraksi, saling mempengaruhi. Kalau Teteh nggak ada di sini, Teteh nggak bisa ngajar. Ya kan? Kalau Ken nggak ada di sini, Teteh nggak bisa ngajar juga. Makanya saling mempengaruhi. Nah, tadi kaitannya kalau misalkan kita berinteraksi nih, misalnya Teteh sama ruangan nih berinteraksinya, bentuknya kayak gimana nanti? Apakah kalau misalkan di ruangan yang Teteh nggak ada, apakah ruangan tetap berinteraksi? Tetap Udah. Iya beda. Nggak tahu. Enggak. Pokoknya dia interaksi itu harus saling mempengaruhi ya. Gimana kalau misalkan dua orang saling berinteraksi, yang satunya nggak ada, efeknya apa? Atau enggak ini nggak ada, efeknya apa? Ya mungkin sama makhluk lain. Sama makhluk lain boleh. Jadi objek di sini bisa manusia dengan manusia. Kalau indigo. Manusia dengan hewan, tumbuhan, ataupun dengan manusia dengan air. Oh, manusia dengan air bisa Teh? Berenang. Manusia dengan air berinteraksi bisa nggak? Bisa. Kayak gimana? Nabi Musa. Ngomong. Saling mempengaruhi. Iya. Gimana Nggak saling bisa. mempengaruhinya? Nggak bisa. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Kalau bisa berarti kalau masa air ngomong. Abang. Kan interaksi itu bukan gitu ya. ngomong. Ini bukan untuk ngomong gitu tuh. Jadi interaksi di sini nih bukan kita ngomong ke meja, ngomong ke batu, ngomong ke air gitu ya. Bukan seperti itu. Interaksinya tuh misalkan kita kan hidup butuh air. Air buat apa? Buat mandi, buat minum, buat masak. sehari-hari kan. Kalau misalkan Teteh sama air, misalnya airnya nggak ada, apa yang terjadi? Teteh Gak bisa minum. nggak bisa hidup, nggak bisa minum kan? Kalau misalnya air Gak ada teteh. nggak ada Teteh, apa yang terjadi? Ya bakal tetep aja kayak gitu. Ya gitu aja ya, cuma kan kalau misalnya salah satu nggak ada bisa mempengaruhi gitu tuh. Iya. Nah, itu yang namanya interaksi. Jadi interaksi di sini nggak cuma kita ngobrol ke batu, Iya. kita ngobrol ke tumbuhan, nggak gitu ya maksudnya ya. Harus ada yang saling mempengaruhi. Kalau misalkan salah satunya tidak ada, itu interaksi. Nah sekarang lingkungan. Kan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidupnya siapa? Si Binda Kita misalnya. Lingkungannya Sekitarnya. sekitar misalnya ruangan, Tumbuhan. tumbuhan, hewan, sesuatu di luar individu. rumah ya. Ya, sesuatu di luar individu, di luar kita. Ini ruangannya lingkungan. Air tuh lingkungan. Tumbuhan, hewan tuh lingkungan. Karena nanti di lingkungannya sendiri ada dua macam. Ada lingkungan biotik sama lingkungan abiotik. Tahu bedanya? Enggak. Apa lagi? Ini lingkungan di sini ada dua. Ada yang abiotik sama yang biotik. Lingkungan abiotik itu lingkungan yang tidak hidup atau benda mati. Misalnya batu, air, cahaya matahari, suhu, kelembagaan. Ya, kita nih hidup, ada cahaya matahari
pasti berpengaruh kan. Nah itu bentuk interaksi kita dengan matahari, dengan air juga seperti itu sama. Nah kalau yang dia ini lingkungan yang sifatnya hidup, benda hidup, misalnya hewan, tumbuhan, bakteri, gitu ya, jamur, itu pokoknya yang dia hidup aja. Nah itu ya. Nah perhatikan lagi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada definisi lain nih, ya. Definisi lain dari ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sama nggak kayak ini? Iya, sama. Sama ya, interaksi timbal balik. Iya. Gitu ya. Tuh ekosistem. Nah ekosistem ini tingkatan yang keberapa? Dari malah sel jaringan tingkatan yang keberapa ini? Tingkatan yang Yang keberapa coba? 9. Tingkatan yang ke? 9 ya. Oke. Itu ekosistem. Apa ekosistem? Nih, ekosistem Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. atau Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini pengertian dari ekosistem. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang ekosistem atau interaksi makhluk hidup. Ya. Nah, sebelum masuk ke ekosistem, harus kenal dulu istilah individu. Individu ini atau organisme. Apa? Satu organisme atau satu individu. Misalnya apa contohnya individu? Sendiri, jomblo. Seekor monyet, seekor nyamuk. Satu ya. Misalnya seorang putri, seorang ken-ken, satu individu. Sebuah apel. Ya, sebuah apel. Gitu Sebuah ya, jambu. satu. Nah, Sebuah rambut. kalau misalnya satu ekor belalang, ya satu ekor belalang nih, kemudian muncul lagi belalang lagi, 2 jadinya, muncul lagi belalang lagi 3, muncul lagi jadi 4, jadi 5. Jadinya apa tuh? Kelompok. Populasi. Populasi, benar kan? Populasi itu apa? Kelompok. Kelompok apa? Populasi. Belalang. Populasi di belalang. Kumpulan atau kelompok ya? Boleh ya, kelompok atau kumpulan. Singkat aja sih, Teh. Individu Jenis. sejenis. Harus sejenis. Kita nih di ruangan nih kan, namanya populasi. Kita. Kan beda. Cowok cewek. Kan beda. Tapi sejenis kan, satu spesies. Homo sapiens. Ya kan? Cuma kelaminnya doang yang beda. Ini populasi nih. Ya, terdiri dari beberapa individu. Ada berapa individu ini kelas nih? Gitu ya. Misalnya itu populasi kakak di sawah. Misalnya populasi siswa Rubik di Siseri. Ya di Siseri. Misalnya populasi belalang. Kalau dengar kata populasi berarti nanti dia lebih dari satu individu. Ya. Karena dia kumpulan atau kelompok. Nah, ada lagi nanti yang dinamakan dengan komunitas. Komunitas itu apa? Seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Seluruh populasi yang hidup bersama di suatu daerah. Misal, ya, misal di suatu sawah, ya
populasi padi, populasi tikus, rumput, tikus boleh, Ular. ulat ya, Ular. ular boleh, ulat boleh, dan banyak lagi. kadal, Ya, populasi ini nih Berawak. ngebentuk namanya Komunitas. komunitas. Jadi komunitas itu Komunitas bisa yang- dikatakan komunitas sebagai motor. kumpulan dari berbagai populasi. Jadi itu kan kalau misalnya burung doang populasi, sekumpulan ular doang populasi. Iya. Nah ketika populasi ini bergabung di suatu daerah, di sawah misalnya, Habis lah. disebut dengan komunitas. Paham nggak? Paham? Jadi komunitas itu adalah seluruh populasi yang hidup bersama di suatu daerah. seluruh populasi atau kumpulan populasi. Ya. Tapi komunitas ini akan membentuk yang namanya ekosistem. Apa ekosistem ini? Ya, ini ya pengertiannya ya. Akan bisa jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan Lingkungannya. lingkungannya. Nah, ini kan sawah. Nanti kan ada air. Tanah atau lumpur ya enggak? Nanti ada cahaya matahari. Nah, populasi ini nih atau komunitas ini nanti berinteraksi dengan air, tanah, matahari, membentuk suatu ekosistem. Seperti misalnya padi berinteraksi dengan air. Padi kalau nggak ada air tumbuh nggak? Nggak bisa. Berarti biar bisa tumbuh harus ada air. Nah ini interaksi antara padi dan air. Saling ketergantungan, ya saling ketergantungan. Padi dan matahari juga ketergantungan. Kalau nggak ada matahari dan mesin testis nggak bisa membuat makanan. Gitu ya. Ekosistem. Nah, kemudian ekosistem ini akan terbentuk yang namanya bioma. Apa itu bioma? Lupa. Emang ada bioma? Ada. Apa itu bioma? Kayak bensin. Nah, ini bentuk yang namanya biosfer. Apa itu bioma? Ada yang tahu nggak bioma itu apa? Kalau biosfer tahu? Tahu. Apa biosfer? Kumpulan ekosistem yang terdapat. Ini kumpulan ekosistem. Mau. Ada bioma di sini kan? Kalau misalkan bioma ya bisa didefinisikan sebagai kumpulan komunitas. Bioma gurun, bioma hutan, hujan, bioma tundra, bioma taiga. Pokoknya yang lebih luas dari komunitas. Ya. Nah kalau biosfer, dia kan kumpulan ekosistem. Ini nih, ini bumi. Satu bumi itu biosfer. Karena kan di bumi tadi kita itu kan, nah itu kumpulannya itu ngebentuk biosfer ke bumi mana nih? Tuh ya. Ini nih istilah yang harus kalian bisa bedain. Apa itu individu, apa itu populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Ya, harus diingat. Tapi kan kesini lagi, belum lanjut. Coba ekosistem itu apa sih? Iya. Apa itu ekosistem? Interaksi makhluk hidup. Dengan Interaksi makhluk hidup. Dengan ya, dengan lingkungannya. siapa interaksinya? Dengan lingkungannya. Hewan, Dengan lingkungannya, bisa hewan, tumbuhan. tumbuhan, terus Tumbuhan emang bisa. bisa Air, air, terus Minum. ya minum air. Itu ya, air minum. itu adalah ekosistem. Nah, harus ingat juga nih apa itu individu, populasi, komunitas, bioma sama biosfer. Ya.
Ya. Nah sekarang kita lanjut bahas lebih detail tentang ekosistem karena kan sebenarnya ini ya yang kita bahas ya. Tapi sebelum kesini kita bahas istilah-istilah yang mungkin bersangkutan untuk kedepannya. Nah sekarang masuk ke tentang ekosistemnya. Ekosistem ya, dia interaksi minimal dua objek ya yang saling mempengaruhi. Tuh ya. Nah ekosistem di sini ekosistem ada dua macam ya, ada dua macam ekosistem. Ada yang sifatnya alami, maka ada yang sifatnya Buatan. Kalau alami berarti memang sudah terbentuk ya Allah ya perannya. Kalau buatan itu ada campur tangan dari Manusia. Jadi contoh ekosistem alami. Sapi. Ingat ya ekosistem berarti ada interaksinya tuh antara lingkungan Saya. biotik sama biotik. Aspal Danau. alami ya. Danau. Danau, matahari, Matahari. laut, Danau, laut, Sungai. sungai, mangrove, mangrove. hutan mangrove ya. Bener, alami. Ada buatan. Kebanyakan alami. Jadi hutan mangrove itu serah kalian ya. Dia bisa aja buatan, bisa juga alamiah. Tuh boleh. Ini kalau misalkan di perairan, kalau misalkan yang di daratan, yang alami apa? Gunung. Oh ya dicampur di sini ya. Gunung. Ya. Daratan sama perairan campur ya. Gunung. Oke. Gunung boleh. Pantai. Pantai boleh. Lembah. Lembah. Lembah boleh. Kalau yang buatan, kalau yang di daratan apa yang Sawah. Sawah. Apa? Waduk. Waduk. Bendungan. Ada lagi nggak? Punya akuarium di rumah? Punya. Tunggu alami. Nggak punya. Akuarium juga termasuk ekosistem buatan. Tanah. Taman. Taman. Dan lain-lain. Saya mau nanya, kenapa mereka ini disebut dengan ekosistem? Karena ada interaksi dengan lingkungannya. Contohnya gimana, Sar? Aspal. Misalnya dia teteh di danau, kenapa dia namanya interaksinya ekosistem? Buatan. Kan ada interaksi di dalam. Ada ikan. Ada ikan, ada air, terus Taman. ada tanaman. Jadi di ekosistem itu ternyata ada komponennya loh, ya. Ada dia punya dua komponen. Komponen ekosistem yang biotik, ada yang Biotik. biotik. Ini ya, komponen ekosistem itu sama dengan lingkungan, ya. Sama-sama tuh, biotik, abiotik. Tahu bedanya? Hah? Tahu bedanya? Apa itu komponen biotik? Apa itu komponen biotik? Biotik itu buatan. Biotik itu yang tidak hidup. Kalau Biotik itu yang Tidak hidup. tidak Yang hidup. Yang hidup apa yang tidak? biotik itu komponen yang Tidak hidup. hidup. Hah? Kok di sini tidak hidup? Kayak gini coba lihat sih. Kalau abiotik dia komponen yang Gila betul itu tuh. tidak hidup atau benda mati. Ya perhatikan biotornya Tuh ada di sini. ya kan ini ada A nih. Iya kan banyak kan? A ini artinya tidak. Wah, Berarti mesti. tidak hidup. Curang. Jadi biotik itu komponen yang Hidup. hidup. Kalau yang A biotik tidak hidup Oh, ya, ya, atau ya. benda mati. Nah sekarang contoh dari komponen biotik itu apa contohnya? Di air. Air. Biotik. Produsen. Contohnya makhluk hidupnya apa? Hewan.
Sebutin makhluk hidup. Banyak. Banyak ya, jamur masuk. Oke? Tuh. Ada? Sekarang komponen yang tidak hidup. Apa aja? Air, Batu. Ngomong dah, Bu. tanah, Tanah. Terus? air, Air. Terus? Udara. Udara. Tanah. Udah. Cahaya matahari. Cahaya. Cahaya bulan. Cahaya bintang. Cahaya bulan dan matahari. Bintang. Cahaya kepala bulan. Terus? Suhu termasuk? Ya, Enggak. enggak. Ya, ya kan. Gitu. Kelembaban. Masukkan semua lebih. pH. Kelembaban sama. Pasir. Termasuknya apa? tak hidup, Tak hidup ya. Nah sekarang perhatikan lagi. Nonton Kan Indosiar. contoh yang biotik itu ada Cintain lo produk. manusia, hewan, tumbuhan, bakteri. Nah ternyata komponen biotik ini ada Anjay. kelompoknya. Dikelompokkan berdasarkan perannya masing-masing. Nah apa saja kelompok dari biotik? Produsen. Produsen, Konsumen. konsumen, Dekomposer. dekomposer. Ada lagi? Udah. Udah? Udah. Oke, gue nambahin ya. Ya, silakan. Satu lagi detritivor. Ini ya, ada 4 kelompok. Nah sekarang dari contoh nih manusia, hewan, bakteri, tumbuhan. Siapakah yang berperan sebagai produsen? Dari mana? Dari contoh ini kan disebutin bahwa Tumbuhan, manusia, tumbuhan. hewan, tumbuhan. Tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena Dia dia menghasilkan menghasilkan buah ini. makanan. Apa yang kiri? Kalau di air, kalau yang original air, Cahaya matahari. kan? Lawak aja. Dia penghasil, Makanan. Penghasil autotrof ya. Kayak Masih ini. sebentar. Dia berfungsi autotrof. Mampu menghasilkan makanannya sendiri membuat. Contohnya tadi tumbuhan. Nah, kalau misalkan dia ekosistemnya di laut misalkan, nah itu yang berperan sebagai produsennya disebutnya bukan tumbuhan, tapi fitoplankton. Tahu plankton? Tahu. Tahu. Tahu mikroskop ya? Dia tuh organisme uniseluler. Ya, dia ada yang bentuknya mirip hewan, ada mirip tumbuhan. Tapi Nah, kalau- kalau yang mirip tumbuhan namanya Kalau fitoplankton. yang- Nah, kalau konsumen berarti dia sifatnya heterotrof. Apa itu heterotrof? Dia mampu membuat atau menghasilkan Memakan organisme makanannya lain. sendiri atau memakan organisme lain atau memanfaatkan Diri sendiri. Diri. memanfaatkan hasil dari produsen. Heterotrof berarti yang termasuk ke konsumen itu siapa? Mengikuti. Siapa yang termasuk ke konsumen? Dari Manusia. contoh ini. Manusia. Hewan. Hewan. Nah sekarang kalau dekomposer itu apa? Oh, yang ini. Sisa-sisanya. Oh, Apa sih kalau namanya? misalnya nih ada bangkai elang, bangkai tikus. Penghabis. Oh, Pengurai. Mulutnya tuh kalau kayak gitu. siapa yang berperan? Jamur dan Bakteri. bakteri. Kalau detritivor kan dia diuraikan nih. Misalkan bangkai tikus diuraikan. Berarti kalau udah diuraikan jadi kecil-kecil gitu kan ya, remah-remahan. Nah, remah-remahannya ini dimakan oleh detritivor. Ya. Detritivor itu pemakan sisa. Saya belum nulis loh teh. Nah, pancang apaan? Panjang
itu dia tumbuhan, tapi punya gua dia kok. tapi dia lebih segini nih. Oh, gua dia Pendek. Kuadrat. Hah? Kuadrat. Kuadrat. Dia tuh Kuadrat ada pangkat. tekniknya. Hah? Teknik. Oh. Ada apa di situnya? Pengangkatan halaman. Oh, pengamatan. Iya, tekniknya kuadrat. Nah, Malaysia. siapakah yang berperan sebagai detritivor? Ini misalnya nih tikus diurai sama jamur bakteri. Jadi kecil-kecil remah-remahan. Nah, remah-remahannya tadi dimakan oleh detritivor misalnya. Terus Coba kacamatanya. Enggak kalau gua pakai. Gua minus. Iu. Dan lain-lain. Kata gua minus ya. Sam, silakan dicatat dulu yang sebelah sini. Oke. Tambahan ya. Oke, kan tadi komponen ekosistem itu ada dua, biotik sama abiotik. Nah, di biotik itu kan ada yang sebagai produsen, konsumen, dekomposer, sama detritivor. Nah, ternyata di konsumennya sendiri di tingkat konsumennya sendiri ya ini ya, di tingkat konsumennya sendiri itu ternyata dibagi lagi loh berdasarkan jenis makanan yang mereka konsumsi. Konsumsi. Ada yang dikenal sebagai hewan herbivora, ada yang dikenal sebagai hewan karnivora, Wow. ada yang dikenal sebagai hewan omnivora. 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 Omnivora pemakan segala. Ada juga hewan Omnivora. scavenger. Hah? Ah, Avenger? Scavenger. Oh, dulu pernah. Sama ini nih detritivor. Dia juga termasuknya konsumen. Nah, sekarang kalau herbivora itu apa? Makan tumbuhan. Pemakan itu Makan sayur. sayur, tumbuhan ya. Ya. Contohnya tahu? Ada yang bisa berubah warna enggak? Namanya. Kelinci. Kelinci, Sapi, kerbau. sapi, kerbau, kambing, Kuda. kuda. Tahu ya contohnya mah ya? Karnivora. Pemakan daging. Pemakan daging. Siapa yang makan daging? Singa. Saya. Saya makan daging rendang. Buaya, ular. Daging rendang enak. Daging rendang enak. Mantap. Omnivora. Pemakan segala. Contohnya siapa? Gunung. Iya benar. Selain Manusia. Bruno. Saya. Manusia. Tikus. Manusia, tikus, Manusia. ayam. Burung pemakan bangkai. Oh, pemakan sisa. Apa scavenger? Elang. Pemakan ini. Bangkai. Bangkai. Apa tuh burung apa tuh yang ada di film? Elang. Orang bukan binatang. Betul, burung apa tuh namanya tuh? Yang lehernya nggak ada bulunya. Dari mana cok gini cok? Yang lehernya? Kulit doang yang nggak ada bulunya. Untat. Cok. Iya. Sekali cok. Kenapa? Sama aja. Yang mukanya ngeselin gitu kan? Iya, burung untat. Cok. Siapakah scavenger ini contohnya? Alam. Ya itu Elang. tadi. Apa? Yang tadi yang Apa? kita bilang lupa Burung tuh. unta. Hah? Burung unta. Burung untat. Kayak sama. Nah, sekarang Lalu yang kan udah tahu nih, ada komponen biotik sama abiotik. Masing-masing perannya ada sebagai produsen, konsumen, dekomposer. Si konsumen Tapi adalah saya yang ngejawabnya ngeliat ini. ya, nah ternyata mereka ini nih saling membentuk, saling berinteraksi. Ya, saling berinteraksi. Nah, interaksinya itu ternyata ada polanya. Ada apanya? Ada polanya. Apa yang disebut dengan pola interaksi makhluk itu? Bukunya mana sih? Pernah dengar predator? Enggak. Pernah dengar predator? Apa itu predator? Yang Apa itu predator? mana? Predator, pohon buas. Hewan buas. Aligator. Benar? Pemangsa. Ya. Nah, pola-pola interaksi di sini diantaranya nanti kita ngebahas tentang Coba kamu polisi dulu. netralisme. Ada yang disebut dengan netralisme. Diam. Ada yang disebut dengan kompetisi.
netralisme, kompetisi, Nulis bulat tuh, bulat, ya. simbiosis. Nah, sekarang apa itu netralisme? Netral atau netral? Tahu. Apa itu netral? Sama-sama. Interaksi antara dua individu atau dua organisme, tetapi mereka berdua nih nggak berpengaruh apapun. Jadi si A nggak berpengaruh ke B, B juga nggak berpengaruh. Misalnya burung hantu sama burung pipit. Burung hantu biasanya seringnya malam-malam ya. Makan. Burung pipit seringnya siang-siang. Burung bahasa Inggrisnya. Burung pipit sama burung hantu Bird ghost. bisa nggak mereka bersaing buat dapetin makanan? Bisa, tapi ternyata enggak karena beda waktu. Oh, beda anak. Kalau burung pipit malam-malam, burung pipit siang. iya. Jadi ini yang disebut dengan netralisme. Kalau kompetisi, misalnya gini, Beringin apa? kelinci, jangan kelinci, kerbau sama kambing makannya apa? Rumput. Makannya rumput, sama-sama makan Rumput. rumput. Nah mereka ini bisa bersaing buat ngedapetin rumput. Atau enggak, singa sama buaya makannya daging. Mereka ini bersaing Cuman beda tempat. Makan. ya buat Itu kompetisi teh. iya itu kompetisi. Jadi persaingan untuk memperebutkan misalnya makanan, wilayah, kekuasaan. Kucing deh. Berebut wilayah. Ya. Nah kalau predasi itu peristiwa mangsa dan pemangsa. Ada seekor buaya yang menerkam buaya berperan sebagai predator atau pemangsa, zebranya sebagai mangsanya. Jadi itu kurang lebih tentang makan dan dimakan. Bayang nggak bunuh? Ada yang dimakan, ada yang pemakan. Pemakan dan Nah dimakan. kalau simbiosis itu hubungan. Ya hubungan. Nah ada macam-macamnya nih simbiosis. Iya tahu. Ya. Nanti ada ya namanya Simbiosis, mutualisme, mutualisme. Kalau masih yang simbiosis, apa tuh? Parasitisme, Parasitisme ada lagi? komensalisme, Ada lagi nggak? ada Ada lagi. amensalisme. Astagfirullah. Kalau mutualisme sama-sama menguntungkan, misalnya antara lebah dengan bunga. Lebah dapat nektar madunya dari bunga. Lebah bisa membantu penyerbukan bunga. Bunga. Itu yang mutualisme Dari depan jauh. Kalau parasitisme satu untung Satu, dari Mbak. ini misalnya dari itu ya. Udah ketahuan parasit. Nah, yang merugikan itu disebut parasit. Yang dirugikan namanya inang. Inang. Kutu Misalnya dan cacing kerbau. itu teteh. Cacingnya parasit, tetehnya Oh, inangnya. di perut. Kutu dan kerbau. Kutu dan Kerbau. kutu dan Rambut. tumbuhan sama bau. Benalu. Komensalisme. Satu untung, satu nggak rugi, satu nggak untung. Ikan, Ikan remora sama ikan hiu. ikan remora dapat apa? Hiu. Dapat remah-remahan sama perlindungan. Sementara hiunya nggak dapat apa-apa. Ya. Biasa aja, nggak rugi, nggak untung. Itu ya. Nah, kalau amensalisme, dia dua organisme A sama B. Si A-nya ini ngeluarin zat misalnya beracun. Racunnya ini bisa ngebunuh B. Kayak misalkan Ken sama Putri interaksi dia berdua. Si Ken kentut. Kentutnya ini bisa ngebunuh Putri. Hah? Amensalisme. Jadi Ken bisa menghambat pertumbuhan Putri. Itu namanya amensalisme. Nah, sini ada yang mau tanya dulu. Tidak. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah Indonesia. Adalah Interaksi yang gitu. Dengan lingkungannya. Individu itu apa individu? individu sendiri. Populasi. Banyak. Apa yang banyak? Kelompok. Kelompok atau kumpulan Iya. individu sejenis. Terus Kelompok. komunitas. Seluruh populasi yang hidup bersama di satu daerah.